Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami penampil pertama manajemen resiko dengan judul Resiko Operasional yang terdiri dari Alvin Maulana, Budiman, Dwi Suci Ardita, Muhammad Fidin, Rindi Almasari, dan Setiani Ayunintias. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko operasional. Risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dan masalah internal perusahaan, di mana risiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Misalnya, risiko operasional adalah risiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam mencatat pembeli barang, dan tidak adanya kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, dan sebagainya. Risiko operasional dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung, dan kerugian potensial atas hilangnya kesepakatan memperoleh keuntungan. Risiko ini merupakan risiko yang meletak pada setiap aktivitas fungsional bank, setiap kegiatan perkreditan atau menyediakan dana, treasury, dan investasi, operasional dan jasa, membiayai perdagangan, pendanaan, dan instrumen utang, teknologi sistem informasi dan sistem informasi manajemen, dan mengelola sumber daya manusia. Selanjutnya, tujuan manajemen risiko operasional. Yang pertama, meminimalisir terjadinya posisi rugi dan disebabkan oleh proses atau kejadian yang bersifat operasional. Yang kedua, melindungi reputasi bank. Yang ketiga, meningkatkan kepercayaan kepada nasabah atau pelanggan dengan memberi layanan yang terbaik. Yang keempat, meningkatkan nilai saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bang Alvin, yaitu selanjutnya adalah tahapan manajemen risiko operasional. Manajemen risiko operasional terdiri dari 4 tahapan yang saling terkait, dimulai dari identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu identifikasi. Identifikasi adalah proses untuk melihat dan identifikasi secara kontinu atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang kedua ada pengukuran. Pengukuran adalah proses penilaian paparan risiko operasional pada produk, jasa, proses, dan sistem untuk mengetahui profil risiko perusahaan secara kuantitatif serta efektivitas penerapan manajemen risiko operasional. Yang ketiga ada pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah proses untuk mengamati secara berkelanjutan atas paparan risiko operasional dan penerapan manajemen risiko operasional, serta melakukan pelaporan internal atau eksternal atas paparan risiko yang terjadi. Yang terakhir ada controlling atau pengendalian. Pengendalian adalah proses kontrol atau pengendalian untuk memastikan risiko operasional berada pada tingkat yang minimal dan masih dapat diterima oleh perusahaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu bentuk-bentuk risiko operasional. Risiko operasional ini tentu saja tidak muncul secara sendirinya, tanpa ada faktor yang mempengaruhinya. Adapun faktor yang membentuk risiko operasional, yang pertama ada risiko pada komputer. Risiko pada bidang komputer bisa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus yang disebabkan oleh proteksi software yang tidak memadai. Yang kedua ada kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin yang sangat mengandalkan pada kualitas peralatan dan menunjang produksi, maka biaya pemeliharaan, perawatan, dan penggantian peralatan pabrik bersifat rutin. Contoh dari
Resikonya yang pertama ada biaya penggantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik, dan persoalan yang lebih jauh jika barang yang dipesan tersebut tidak tersedia di pasaran yang dengan cepat, sehingga mengharuskan perusahaan untuk memesan terlebih dahulu dan ini akan memakan waktu yang lama. Yang ketiga ada kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku. Contoh dari resiko kecelakaan yang akan dialami perusahaan yaitu perusahaan harus memperbaiki sistem manajemen kerja yang telah diterapkan karena dianggap tidak efektif. Yang kedua, bila kecelakaan kerja sering terjadi dan dapat sorotan pers, maka akan berakibat turunnya reputasi perusahaan di mata konsumen dan mitra bisnisnya. Yang keempat, ada kesalahan dalam pembukaan secara manual. Contohnya seperti jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukuan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. Seperti kesalahan dalam pembuatan pada income, maka pelacaknya proses di mana sumbernya harus dicari pada buku atau catatan dan juga penelusuran harus dilakukan sehingga ke buku jurnal, serta pada setiap kwitansi dan beberapa bukti tertulis lainnya. Sehingga jika kejadian ini sering terjadi, maka waktu dibutuhkan terlalu lama dalam penyelesaiannya. Selanjutnya ada kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar. Resiko seperti ini timbul pada saat kesepakatan dalam setiap pembelian barang tidak diikuti dengan perjanjian. Contohnya seperti adanya barang yang sudah dibeli dengan harapan dapat dijual, namun tidak laku terjual dan tidak ada perjanjian barang tersebut bisa ditukar sehingga perusahaan mengalami kerugian. Yang keenam ada pegawai outsourcing. Contohnya seperti pegawai yang berasal dari outsourcing dianggap lebih memiliki kesiapan karena sudah dipersiapkan. Yang ketujuh ada globalisasi dalam konsep dan produk. Era globalisasi telah memberi perubahan besar bagi konsep-konsep bisnis pada seluruh sektor bisnis, baik finansial atau non-finansial, sehingga penciptaan konsep produk dibuat untuk bisa menampung keinginan globalisasi tersebut. Jika tidak ada, maka artinya produk tersebut tidak akan laku dan tidak akan laku di perusahaan secara baik. Karena faktor tersebut dituntut untuk menerapkan manajemen yang berbasis konsep global yang secara tidak langsung mekanisme operasional perusahaan juga bersifat global. Maka untuk menerapkan konsep global tersebut, perusahaan harus dengan cepat melakukan adaptasi dalam penyesuaian setiap perubahan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Rindi. Materi selanjutnya ada faktor penyebab risiko operasional. Yang pertama ada risiko pendekatan internal, yang kedua risiko manusia, yang ketiga ada risiko sistem, yang keempat ada risiko eksternal, dan terakhir risiko hukum. Baiklah, pembahasan pertama ada risiko proses internal. Risiko ini berkaitan dengan kegagalan dari suatu proses atau prosedur, seperti kesalahan transaksi, praktik pencucian uang, serta kesalahan penjualan. Yang kedua ada risiko manusia. Risiko ini berhubungan dengan karyawan atau lebih tepatnya oknum karyawan. Risiko ini bisa terjadi karena adanya kesalahan manusia, terus juga adanya niat tidak baik, terus yang kedua juga ada pegawai yang tidak kompeten, bahkan serta ada penipuan. Yang ketiga ada faktor dari risiko sistem. Risiko sistem ini berkaitan langsung dengan teknologi di dalam perusahaan dan digunakan untuk membantu kegiatan sehari-hari. Kenapa proses ini bisa terjadinya risiko? Karena kerusakan dan
kehilangannya data, terus juga ada ketidaksesuaian sistem, bahkan ada gangguan pelayanan yang tidak baik akibat kegagalannya sistem. Yang keempat, ada resiko eksternal. Resiko ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi berada di luar kekuasaan dalam perusahaan, seperti bencana alam, terorisme, bahkan ada juga krisis ekonomi. Yang kelima, yang terakhir, ada resiko hukum. Risiko ini berhubungan dengan peristiwa yang terjadi akibat ketidakpastian tindakan hukum serta mengaplikasikan kontak. Risiko hukum memiliki dua aspek, yaitu ketidakpastian yang bersumber pada tuntutan hukum yang dilakukan oleh stakeholder dan ketidakpastian legislasi, interpretasi, dan proses pengadilan. Materi selanjutnya ada identifikasi risiko operasional. Langkah-langkah dalam mengidentifikasi risiko operasional. Yang pertama, melakukan identifikasi risiko operasional dan analisis terhadap faktor penyebab timbulnya risiko operasional. Yang kedua, ada pengembangan database mengenai jenis kerugian, loss event yang timbul oleh risiko operasional. Yang ketiga, gunakan metode dalam mengidentifikasi risiko operasional. Metode identifikasi operasional yaitu Safe Risk Assessment, Risk Mapping, Key Risk Indicator, dan Scorecard. Selanjutnya ada pertanyaan. Dalam manajemen risiko operasional, jelaskan bagaimana pendekatan dalam melakukan identifikasi risiko operasional. Saya akan melanjutkan pada slide 10, yaitu pengukuran risiko operasional. Pengukuran risiko operasional itu dapat dilakukan dengan kita menetapkan tingkatan dari setiap bentuk risikonya, yaitu semakin tinggi kemungkinan untuk memperoleh return dengan asumsi risiko juga yang semakin tinggi, yang sifatnya linear atau satu garis. Seperti dapat kita lihat pada gambar, yaitu semakin tinggi IR atau keuntungan yang return yang diharapkan, maka akan sejajar pula dengan standar deviasi atau tingkat risiko yang terjadi. Jadi di sini ada 4 tingkatan risiko. Ada tingkatan 4, 1, 3, dan 2. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan pada slide 11 tentang pengukuran risiko operasional. Seperti di gambar dapat kita lihat ada 4 tingkatan mengukur risiko operasional. Yang pertama dilihat di tingkatan pertama, itu di garis returnnya itu mendapatkan return tertinggi, namun juga risiko yang tertinggi. Maksudnya seperti perusahaan yang ingin mencapai keuntungan yang tinggi, mereka juga ada mengeluarkan beberapa pengorbanan, seperti jam operasional yang lebih tinggi, produksi yang lebih besar, itu dapat menyebabkan beberapa risiko. Yang pertama, seperti kalau kita meningkatkan produksi, mesin produksi juga akan mengalami penyusutan yang lebih cepat karena pemakaiannya lebih lama dan panjang. Kemudian untuk bahan baku juga mengalami peningkatan, sehingga juga bisa jadi kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Kemudian hasil produksi yang selalu tersedia di gudang juga akan bisa menyebabkan stok yang lama berputarnya, sehingga terjadi kemacetan dan ketidakpuasan pada konsumen. Yang kedua, pada posisi kedua itu dapat kita lihat di sudut kanan bawah, dia memiliki return yang rendah tapi risiko yang sangat tinggi. Jadi pada kasus ini sebaiknya perusahaan mencari strategi yang terbaik agar tidak terjadi risiko yang berdampak lebih parah. Bahkan mungkin bisa menyebabkan kebangkrutan. Kemudian yang posisi 3 itu kasusnya perusahaan memiliki return yang rendah dan
risiko rendah. Ya, sama seperti kasus nomor 1 itu linear. Jadi jika dia returnnya rendah, maka risikonya juga rendah, tidak ada pengorbanan yang besar seperti kasus pada kasus 1. Kemudian yang keempat itu ada di mana returnnya tinggi tapi risikonya rendah. Ini sebenarnya dapat dinilai baik, tapi ada juga risiko di dalamnya saat perusahaan mendapatkan return besar tapi risikonya rendah. Kondisi ini membuat perusahaan merasa terbuai akan keuntungan sehingga melupakan risiko-risiko yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Juga karena pendapatan atau return tinggi, mungkin beberapa karyawannya juga mulai tidak disiplin karena merasa keuntungan itu mudah didapat atau return itu mudah didapat. Jadi yang terbaik itu adalah pada posisi M, di mana ini adalah titik optimal antara return dan risiko. Jika komisaris atau direktur mereka lebih prefer atau lebih menyukai pada posisi M karena perusahaannya lebih stabil, jadi tidak terjadi peningkatan return yang tinggi tiba-tiba maupun peningkatan risiko secara tiba-tiba. Baik, terima kasih. Pemantauan risiko operasional. Pemantauan risiko operasional dilakukan untuk memastikan risiko operasional berada pada limit yang telah ditentukan. Bagian manajemen risiko harus melaksanakan pemantauan risiko operasional secara berkala terhadap seluruh eksposur risiko operasional serta kerugian yang dapat terjadi. Dengan menerapkan sistem pengendalian internal dan menyediakan laporan berkala mengenai kerugian yang ditimbulkan oleh risiko operasional, manajemen perusahaan akan mendapatkan informasi yang jelas tentang potensi kerugian risiko operasional di masa mendatang. Pertanyaan, apakah risiko operasional bisa menimbulkan terjadinya financial distress? Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Contoh kasus, PT Angkutan Sukses adalah sebuah perusahaan angkutan bus yang beroperasi untuk wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Menginginkan perusahaan yang dimilikinya semakin sukses, maka salah satu permasalahannya ia mengharapkan kepada para manajer yang di lapangan serta dengan para karyawan lainnya untuk menjaga pelayanan dan sebagainya agar para penumpang merasa bahagia dan selamat sampai tujuan, sebagaimana bunyi moto perusahaan, yaitu memberikan pelayanan prima dengan kepuasan yang prima. Perusahaan PT Angkutan Sukses selama ini dianggap oleh masyarakat pengguna jasa angkutan sebagai salah satu perusahaan yang memiliki citra baik dan dapat dipercaya. Sementara harga tiket adalah sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan kesimpulan, risiko operasional merupakan risiko yang umumnya bersumber dari masalah interperusahaan, di mana risiko ini terjadi disebabkan oleh lemahnya sistem kontrol manajemen atau dalam kurung manajemen kontrol sistem yang dilakukan oleh pihak internal perusahaan. Bentuk-bentuk risiko operasional yaitu risiko pada komputer, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahan dalam pembukuan secara manual, kesalahan pembelian barang dan tidak ada kesepakatan bahwa barang yang dibeli dapat ditukar kembali, pegawai outsourcing, dan global
dan globalisasi konsep dan produk pengukuran risiko operasional dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini. Frekuensi atau probabilitas terjadinya risiko, tingkat keseriusan kerugian atau dari risiko impact tersebut. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup, yaitu menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang dan akan dihadapi. Memperhitungkan beberapa biaya yang harus dialokasi, menyangkut pengelolaan risiko, memutuskan pembentukan mekanisme sebagai apa yang layak diterapkan untuk mengelola risiko, dan memuaskan di mana sumber dana yang dapat dialokasi untuk mendukung penyelesaian operasional risiko ini. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, upah buruh, membayar listrik, dan membayar tagihan telepon. Lalu biaya kebersihan dan sebagai pengeluaran lainnya. Baik, itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.